nanti di akhir zaman di antara ciri dekatnya dengan hari kiamat adalah kasratuz zalazil, terjadi banyaknya gempa bumi. Insaf, bincang santai penuh faedah. Jazakallah khair Ustaz, udah mampir safar dari Jakarta ke Malang, Masya Allah. Alhamdulillah. Malang dingin Tat ya? Malang tidak terlalu dingin sayangnya ini. Kalau dibandingin sama Jakarta? Dibandingin Jakarta sekarang kayaknya hawanya mirip-mirip nih sebenarnya. Kena pemanasan global juga kayaknya. Masya Allah. Banyak dosa kayaknya orang Malang. Naudzubillah. Ani mau ngomong pindah di Malang aja Tat, lebih dingin dari Jakarta, tapi gitu. Itu tidak menghalangi. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah mudahkan. Ya Rabbana ya Karim. Tat, di sini kita akan ngobrolin masalah fenomena yang beberapa kali terjadi di akhir-akhir ini Tat. Jadi sementara kita tahu kalau di Malang sendiri itu dari bulan kemarin Tat, Ane pribadi udah ngerasain yang namanya gempa itu 3 kali Tat. Allahul musta'an. Di awal bulan itu bener-bener yang goncangannya itu yang gede, dan itu kerasa banget yang pas satu jalan itu berasa kayak mau retak gitu Tat. Pas satu kita merujuk kepada data BMKG, ternyata di bulan April itu jumlahnya juga lebih mencengangkan. Jadi selama bulan April itu sebanyak 807 kali gempa yang terjadi di seluruh Indonesia. 807 kali di seluruh Indonesia, Tat. Iya, paham Anda. Satu Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari tinjauan syar'i Ustaz. Terus udah gitu hikmah apa yang kita bisa ambil dari peristiwa gempa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia? Tafadhol Ustaz. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita nikmat Islam iman ini, Al-Qur'an, sunnah, sehingga dengan nikmat ini kita lebih benar di dalam melihat hakikat segala sesuatu. Jika BMKG ya dan teman-teman yang lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya apa yang bisa dilihat dan yang bisa dirasakan, mereka hanya melihat dari faktor ini ada pergeseran permukaan bumi lah. Betul, ada vulkani, lempengan bumi yang bergeser dan sebagainya. Tapi apa di balik itu? Bukankah bumi, langit, matahari, bulan, semuanya ini ada yang memerintah, ada yang menginstruksikan. Karena kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia hamba Allah, bumi ini hamba Allah, matahari hamba Allah, bulan, bintang hamba Allah Subhanahu wa taala, hujan, hewan, semuanya adalah hamba Allah. Yang mereka ini menjalani kehidupan mereka masing-masing sesuai dengan ketetapan yang telah menciptakan mereka. Nah, mengenai terjadinya banyak gempa dan terlebih kita sudah melewati fase yang cukup lama dengan masa kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan nanti di akhir zaman di antara ciri dekatnya dengan hari kiamat adalah kasratuz zalazil, terjadi banyaknya gempa bumi. Terjadi banyaknya gempa bumi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pun bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan terjadinya banyaknya gempa bumi itu akan terjadi? Nabi SAW menyampaikan secara khusus, idza kathural qainatu wal ma'azif. Ketika banyak biduanita, banyak penyanyi-penyanyi dan alat-alat musik. Ketika banyak di sini atau zahar al-qainatul ma'azif dominan muncul atau nampak, banyak sekali hadis Nabi SAW menyampaikan tentang fitnah di akhir zaman itu banyak terjadi, akan banyak watadharul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Nah, kalau kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu yang disebut oleh Nabi SAW? Ya, secara umum kita bisa mengatakan fitnah itu sebagaimana yang banyak disebut di Al-Quran, misalnya di antaranya fitnah lawan jenis syahwat ya wanita, fitnah harta, ya, fitnah anak, fitnah jabatan. Ini fitnah-fitnah yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ada orang mungkin mengatakan, bukankah yang disebutkan ini semuanya fitnah-fitnah yang sejak dahulu kala sudah ada? Terjadi, betul. Sudah ada. Jadi apa kaitannya dengan akhir zaman?
gitu kan. Nah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Beliau menyampaikan bahwa fitnah yang berbeda dengan fitnah yang terjadi di akhir zaman yang berbeda dengan awal-awal kehidupan umat manusia adalah bahwa fitnah itu begitu dominan, semuanya nampak, semuanya menonjol, semuanya di permukaan. Kita melihat di zaman kita sekarang ini fitnah syahwat misalnya. Apakah pernah terjadi di masa kehidupan manusia fitnah syahwat terhadap lawan jenis seperti yang terjadi di zaman kita sekarang? Ya, orang dahulu ketika terbayang untuk berbuat zina, atau jangankan berbuat zina, muqaddimatuz zina, prolognya zina, untuk melihat kepada yang bukan mahram kah, atau melihat hal-hal yang yang haram, ya, dia harus keluar rumah sebelum adanya teknologi. Betul. Ya, dia hanya mungkin di mindsetnya, di benaknya. Sebelum adanya teknologi televisi dan yang lain sebagainya, termasuk gadget kita, gitu kan, dia harus keluar rumah. Mungkin dia harus mencari di mall, di pasar, di tempat-tempat terbuka untuk melihat hal seperti itu. Nah, sekarang ini bahkan sangat menyedihkan sekali ketika kita misalnya bicara angka dan sensus ya terkait tentang bagaimana perzinahan di kalangan remaja, hamil di luar nikah, pelecehan seksual, penyakit-penyakit yang seperti ini. Bahkan tidak cukup sampai di sana, kelainan perilaku seksual misalnya terhadap sesama jenis, itu pun seakan sekarang ini sudah disuarakan, sudah ada yang berani sampai mengatakan bahwa itu tidak haram dalam agama, dalam Islam. Betul. Ya kan? Jadi fitnah itu begitu dominan. Nah, setiap orang yang beriman akan melihat lebih holistik ketimbang orang-orang yang hanya menggunakan sesuatu yang bersifat material yang terlihat. Betul. Karena sudah sangat terbukti bahwa ketika kita monoton melihat dari satu sudut pandang, mengesampingkan beberapa sudut pandang yang lain, kenyataannya ini tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Ternyata masalah itu tetap berlanjut. Nah, coba kita melihat. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, saya bacakan ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Ketika di ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang kaum Ad, kaum Thamud, tentang Fir'aun dan yang lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا أخذنا بذنبه. Semua kaum-kaum yang Allah ceritakan itu, Ad, Thamud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya, semua kami hukum mereka, kami timpakan bencana kepada mereka bidzambihi, karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosanya, karena maksiatnya. Di antara mereka ada yang kami kirimkan air bah yang menenggelamkan mereka. Di antara mereka ada yang kena suara pekikan dan kemudian mereka mati semuanya. Di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam bumi seperti Qarun, dibenamkan habis beserta seluruh hartanya. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan dalam lautan seperti Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Mereka lah yang berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, dalam kesempatan ini juga ingin menyampaikan ada sebuah hadis yang, saya setiap membaca hadis ini, semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nabi SAW pernah memperingatkan para sahabat, para muhajirin, ya ma'asyaral muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Wahai ma'asyaral muhajirin. Nanti kita akan membicarakan secara spesifik sedikit faedah dari hadis ini. Ada 5 perkara. Saya berlindung kepada Allah jangan sampai kalian diuji dengan 5 perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian bertemu. Wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jangan sampai kalian ketemu dengan masa ketika 5 perkara ini terjadi. Artinya Nabi SAW menyampaikan secara khusus, Nabi SAW memanggil ma'asyaral muhajirin, wallahu alam bisawab. Di antara hikmahnya adalah muhajirin ini mereka adalah para pemimpin. Ya, karena para pemimpin khulafa harus dari kalangan Quraisy. Ya, mereka adalah dari kalangan muhajirin. Aku berlindung jangan sampai 5 perkara ini terjadi. Aku berlindung kepada Allah jangan sampai kalian menemui, istilahnya bahasa orang Jawa, menangi ya, zaman itu. Apa itu? Lam tadhhuril fahishatu fi qaumin
hatta yu'linu biha illa fashallahu fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah terjadi perzinahan. Pertama perzinahan kata Nabi SAW. Sampai mereka terang-terangan berbuat zina. Sudah tidak ada malu berbuat zina. Dan sudah menjadi bagian dari budaya modernitas. Sekarang orang tua ini sudah melihat kepada putra dan putrinya, yang penting kalau anaknya laki jangan sampai menghamili. Yang perempuan jangan sampai hamil. Itu saja. Yang lain cuma sebatas itu aja. Iya, yang lain do whatever you want to do. Ya, lakukan apa yang kamu mau lakukan, lakukan semuanya. Yang penting jangan hamil. Na'udzubillah. Nah, ketika terjadi perzinahan yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Jika perzinahan sudah dominan di suatu masyarakat, maka akan tersebar di antara mereka wabah, penyakit yang tidak pernah terjadi pada generasi-generasi sebelumnya. Allahu Akbar. Ini pertama. Baru satu, ini baru satu. Kata Nabi dari 5 perkara. Walam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah para pedagang dan pengusahanya sudah membudaya mengurangi timbangan dan takaran, kecuali mereka akan ditimpa krisis ekonomi dan susahnya penghidupan, susah mencari maisha. Harta, kita melihat harta ini tidak pernah terjadi suatu zaman harta itu tersebar seperti di zaman kita sekarang. Antum kalau dulu orang kaya itu disebut dengan kata jutawan. Ini sudah istilah yang sudah tidak ada, jutawan ini. Sudah hilang. Insya Allah yang di sini semua jutawan semua nih. Setidaknya tabungannya ada 2, 3, 4 juta masih ada lah insya Allah. Atau ya setengah juta setidaknya gitu masih bisa disebut. Iya, ya setengah juta gitu kan. Nah, subhanallah, sekarang miliarder. Bahasanya itu triliuner. Triliuner, na'udzubillah. Itu bahasanya. Namun siapa sekarang yang hidup di muka bumi, dari yang terkaya sampai yang termiskin, yang katanya masih tidak terdampak dengan krisis, sampai yang sangat terdampak dengan krisis, yang merasa bahwa sekarang tidak sedang krisis. Semuanya merasakan ini krisis global, ekonomi, negara-negara semuanya mengalami hal yang sama. Dan Nabi SAW menyebutkan ini sebabnya adalah karena para pengusaha dan pedagangnya curang dalam timbangan. Tapi tidak cukup sampai di sana. Tidak cukup sampai Allah hanya memberikan kepada mereka illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nati wa jawri sultani alaihim. Bukan cuma ditimpa dengan krisis ekonomi, tapi juga pemimpin yang egois dan zalim terhadap rakyatnya. Akibat siapa? Kita, pedagang, pengusahanya. Yang tidak jujur tadi ya? Yang tidak jujur. Sehingga sekarang di kalangan pengusaha ada istilahnya, misalnya kalau antum beli besi misalnya. Beli besi ukuran berapa? 10. Itu ditanya 10 asli atau 10 banci? 10 banci? Ya, ada 10 banci nih. Maksudnya gimana? Gitu. Artinya nggak 10 beneran. Oh, kurang. Antum kurang dari 10. Oh, ini tren ada di masyarakat. Beli kertas ukuran berapa? 80 gram. 80 gram bener atau 80 gram banci? Ada, kertas banci juga ada. Oh, jadi hitungannya kayak gitu, pembulatan ke atas gitu. Iya, jadi mereka itu betul-betul mereka bukan 80 tapi 73, 72 gitu kan. Dikurangin gramaturnya untuk masuk, misalnya kalau tender pemerintah gitu kan. Kualifikasi sekian masuk gitu kan. Jadi dan tidak dianggap menyalahi karena produsennya pun sudah mengajarkan kepada pedagangnya, produsen mengajarkan kepada pedagangnya dan sampai pemainnya dan sebagainya untuk bersikap curang. Naudzubillah. Allahul musta'an. Itu yang akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan pemimpin yang egois, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Ya, kemudian Nabi SAW juga ingatkan, tidaklah mereka itu menghalangi untuk membayar zakat, tidak mau bayar zakat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalangi langit untuk menurunkan air hujan.
Walaulal bahaim lam yumtaru, dan jika bukan karena Allah masih sayang kepada binatang, ternak, tumbuh-tumbuhan, makhluk Allah yang lain, mungkin Allah tidak akan turunkan hujan. Jadi ada kemungkinan saat ini kita itu hidup dapat jatah hujan dari makhluk Allah yang lain. Alhamdulillah. Iya benar juga tadi. Tapi kalau misalnya kita dari penjelasan antum tadi, fenomena kemaksiatan yang udah terjadi sekarang itu apa sih yang nggak ada gitu kan ya? Semua yang antum tadi sebutin itu udah terang-terangan itu tadi. Masya Allah. Mungkin di segmen selanjutnya kita akan membicarakan solusinya tadi ya. Ya Karim. Bagaimana menyikapi yang tadi sabda Nabi sendiri yang tentang 5 perkara yang udah terjadi sekarang ini gitu loh. Supaya kita terhindar dari azab Allah itu seperti apa Ustaz? Ya Rabb. Tapi listeners tetap stay tune di Insaf, karena di segmen selanjutnya obrolan kita akan insya Allah lebih bermanfaat lagi. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah.